hadir bersama dengan kita pagi hari ini. Shalom, selamat pagi, Pastor Sandy. Ya, shalom Pak Joshua. Ya, waktu dan tempat dipersilakan, Pastor. Terima kasih buat kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pastikan semua sudah bangun dari tidur. Saya boleh lihat love-love-nya dari semua jemaat yang sudah bangun dari tidur pagi ini. Ya, Tubuh Kristus Koram Deo. Ayo, mana Ibu Ripka, shalom, Bapak Joni, Pak Mardilo, Bu Heni, Ibu Vena, Pak Samuel, luar biasa ya. Mana yang lain nih, love-love-nya nih? Ayo, bangun dari tidur, pastikan cuci muka seger, ya, dan duduknya tegak ya, jangan nyender, nanti ketiduran lagi ya. Bu Enda, Bapak Imax, ya luar biasa semuanya nih, semangat. Ibu Ripka luar biasa ya. Kita semangat kalau kita datang menyembah Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh dengan hati yang siap, dengan fisik yang segar, sehingga firman Tuhan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kita. Pagi ini saya akan bawakan tema tentang pemilih yang handal, saudara. Wah, luar biasa ya. Kalau kita bisa jadi pemilih yang handal, maka saudara akan lihat ya hidup kita akan maksimal, saudara. Mengapa? Karena kondisi Anda sekarang adalah buah dari kualitas pilihan Anda. Saya ulangi, yuk sama-sama katakan, ganti kata Anda dengan saya ya dalam kondisi di mute. Kondisi saya sekarang adalah buah dari kualitas pilihan saya. Ya, jadi nasib kita 5-10 tahun ke depan itu ditentukan juga dengan pilihan kita hari ini, saudara. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sadar bahwa hari ini yang kok pernah berkali-kali gagal dalam pilihan yang salah, jangan berkecil hati dan jangan pernah menyerah. Saya pun juga berkali-kali mengalami kejatuhan, kegagalan dalam membuat pilihan. Banyak kesalahan yang saya lakukan. Tapi ketika kita mau sungguh-sungguh tetap berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti akan kembali untuk kita melangkah ke jalannya ya saudara, ada harapan di dalam Tuhan. Masalah atau berkat itu berawal dari kualitas pilihan kita. Tentunya kita nggak mau ya seumur hidup jadi orang bermasalah. Amin. Kita semua tidak luput dari masalah, tapi jangan buat banyak masalah ya. Dan jangan berulang-ulang melakukan kesalahan atau masalah yang sama. Makanya kita harus belajar menjadi pemilih yang handal ya supaya masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita itu bisa diubah menjadi berkat saudara kalau kita mau belajar. Ingat, baca sama-sama saudara, kualitas hidup saya ditentukan dari pilihan yang saya buat. Sekali lagi baca sama-sama, kualitas hidup saya ditentukan dari pilihan yang saya buat. Ya, makanya jadilah pemilih yang handal dalam kehidupan ini. Karena hidup adalah pilihan, saudara. Bahkan dalam setiap waktu hidup kita, per hari itu kita harus memilih 10.000 sampai 35.000. Ya, dan pilihan itu adalah kuasa terbesar yang Tuhan berikan kepada kita manusia ya untuk kita memang memilih. Jadi sesuai dengan profesi kita dari kita bangun sampai kita tidur itu ada 10.000 sampai 35.000 pilihan per hari. Ya, dan sebagian besar keputusan dibuat secara tidak sadar. Itu yang dinamakan dengan respon otomatis. Seperti memilih ya jalan saat berjalan, kapan berkedip atau memilih kata saat berbicara. Itu semua pilihan timbul dari kita buat keputusan secara tidak sadar ya, respon otomatis. Oleh sebab itu penting sekali kita koram deo setiap hari supaya otak kita ya, pikiran kita itu dipenuhi dengan firman Tuhan saudara. Sehingga respon otomatis kita saat kita harus memilih 10.000 sampai 35.000 per hari itu menjadi pilihan-pilihan yang terbaik dalam hidup kita. Ya, dan rata-rata manusia harus membuat 226 keputusan per hari. Ya, hanya tentang memilih makanan saja, ya, itu Brian Wansing dan Jeffrey Sobal, sudah dalam bukunya, itu kita membuat 226 keputusan per hari. Dalam memilih makanan saja loh saudara ya. Makanya jangan heran suami istri kalau mau pergi hangout bareng mau makan apa. Terserah jadi ribut ya. Karena jawaban terserah itu memicu saudara ya. Akhirnya jadi buat keputusan yang tidak sesuai dengan selera kita. Karena kita tidak mau menjawab ya makan apa yang mau kita makan hari itu. Nah kita jadi belajar ya bahwa hidup ini adalah pilihan. Oleh sebab itu belajarlah membuat pilihan-pilihan yang bijaksana saudara. Tidak semua orang mampu membuat pilihan yang bijaksana dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita nggak bisa langsung menjadi pemilih yang handal.
Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya kita bisa memilih pilihan yang bijaksana dan berkenan? Karena apa yang baik belum tentu benar dan berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Amsal 3 ayat 5 sampai 6, mari kita baca sama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Lihat saudara, ada 3 proses setiap kita buat pilihan. Itu selalu dimulai dengan iman percaya kita sama Tuhan. Katakan amin. Dan iman kita ini harus bulat, segenap hati percaya, nggak boleh setengah hati, nggak boleh hanya 99%, nggak boleh. Harus 100% all out kita percaya. Supaya apa? Kita tidak bersandar kepada pengertian kita. Kalau kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, kita bisa miss dalam hidup ini. Miskonsep, kita bisa salah fokus, ya, dan misunderstanding. Ya, saudara, kita harus hati-hati. Makanya akuilah dia dalam segala lakumu, itu perilaku kita, itu penting sekali untuk dikendalikan firman. Kita respect firman. Jadikan firman Tuhan itu otoritas tertinggi dalam hidup kita. Maka Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Jadi Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi orang percaya. Ya, saudara. Karena tidak semua orang percaya, ya tidak semua hari ini jemaat Koram Deo itu bisa memilih pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang percaya, mereka masih bersandar kepada pengertiannya sendiri sehingga Tuhan tidak bisa meluruskan jalan hidup mereka. Ya, jadi saudara harus belajar menjadi pemilih yang handal. Apa itu definisi pemilih yang handal? Pemilih yang membuat keputusan dengan bijak, penuh pertimbangan dan berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Apa yang membedakan kita dari orang dunia itu adalah nilai-nilai, saudara. Apa yang membedakan kita 145 partisipan satu dengan yang lainnya itu adalah nilai-nilai. Ya, makanya keputusan yang kita buat itu harus berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya saudara harus memiliki prinsip dan nilai-nilai kebenaran. Kalau hidupmu tidak memiliki prinsip, kau pasti akan tersesat, kau pasti akan hancur. Ya, semuanya dimulai dari kita punya prinsip. 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Banyak anak Tuhan menyimpang dari iman loh, saudara. Nah, ini kita harus menguji diri kita sendiri. Kita ini sudah berpegang pada prinsip dan value, nilai-nilai kerajaan Allah, atau saya masih banyak komprominya? Akankah saudara berkata tidak kepada hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan? Atau saudara masih abu-abu, kadang iya, kadang tidak. Saudara pelin-pelan, saudara ikut jalan yang tidak berkenan. Makanya penting sekali dalam membuat pilihan itu kenali prioritas hidup. Apa sih yang paling penting dalam hidup kita? Bagaimana kita membangun pilar keluarga kita? Bagaimana kita membangun karir kita, pelayanan kita? Tuhan ingin hidup kita itu menyusun berdasarkan prioritas yang benar. Makanya kan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, sebagai murid Kristus, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita kan nggak ada yang hamba setan kan di sini, kita semua hamba Tuhan, amin. Ya, kita harus ikut prinsip nilai-nilai kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Kalau imanmu menyimpang, pilihanmu pasti sesat, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan pun hidupnya endingnya tersesat. Anda tahu Salomo itu adalah satu orang yang di Alkitab tercatat ketika Tuhan berkata dan bertanya kepada Salomo, apa yang kamu minta? Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta ketenaran. Dia minta apa? Dia minta hikmat, saudara. Berarti awalnya Salomo itu hidupnya dipimpin oleh hikmat Tuhan, makanya pilihan dia tuh berkenan. Tapi ketika dia dipengaruhi oleh istri-istrinya yang hidupnya menyembah berhala, akhirnya Salomo mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, saudara. Dan akhirnya endingnya bagaimana? Hancur, saudara. Kita boleh mengawali hidup kita dalam roh loh, saudara. Tapi kalau kita tidak waspada, kita tidak menguji diri kita sendiri, kita bisa mengakhiri hidup kita dengan daging. Ayo cermati. Ujilah dirimu sendiri. Kita bukan menguji orang lain pagi ini. Kita menguji diri kita sendiri. Apakah saya tetap tegak dalam iman? Atau
wow, hari ini ternyata saya sudah menyimpang dari iman. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Orang-orang yang punya prinsip berani berkata tidak kepada hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Sekalipun resikonya Daniel harus masuk gua singa. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tidak mau menyembah patung-patung yang disembah, ya kan, oleh bangsa saat itu di kerajaan Nebukadnezar. Dia memilih untuk tetap menyembah Tuhan. Resikonya apa? Masuk ke dapur perapian. Tapi lihat, orang-orang yang punya value, memegang teguh prinsip nilai-nilai kebenaran, tidak akan mati sia-sia, saudara. Kebanyakan manusia akhir zaman ini, mereka lebih ingin berkenan di hadapan manusia. Sampai-sampai mereka melanggar prinsip firman hanya untuk mendapat perkenanan manusia. Tapi mereka kehilangan perkenanan Tuhan. Ini yang harus kita waspadai dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sudahkah kita menjalani hidup kita, aplikasikan hidup kita hari-hari ini dengan prinsip value nilai-nilai kerajaan Allah? Ayo belajar, saudara, bangun value dalam hidup kita. Ya, banyaknya kita kegiatan rohani itu tidak menjamin kita punya value. Anda boleh rajin di koram dia setiap hari. Anda boleh rajin pelayanan setiap hari. Tapi itu tidak mengukur dan nggak menjadi ukuran Anda hidup dalam value. Pada akhirnya nanti di rumah Anda, keluarga Anda itu akan melihat apakah Anda orang yang punya prinsip, value dalam membangun nilai-nilai kehidupan Anda. Tentukan prinsip moral yang tidak bisa dikompromikan, saudara. Ini penting. Jangan sampai moralitas kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu sama dengan dunia. Seorang pemilih yang handal itu tahu mana yang benar dan salah. Dan tidak akan mengorbankan integritas demi keuntungan sesaat. Ya, bagaimana value nilai-nilai keuangan Anda? Pilar keuangan itu, value-nya yang pertama, hidup di bawah pendapatan. Ya, saya bisa pastikan kalau Anda terus hidup di atas pendapatan, Anda pasti chaos. Anda pasti kena pinjol, judol, dan benjol. Habis hartamu, asetmu, saudara. Bahkan mudah terpengaruh dengan tawaran-tawaran ya yang instan-instan. Bisnis-bisnis yang bodong, bisnis-bisnis yang lembar hitam, buku hitam, saudara. Pilar keuangan itu dibangun dari rajin dan tanggung jawab. Kerja itu jangan pilih-pilih, harus rajin. Yang penting kan halal. Ya, saudara, Anda mesti belajar punya prinsip dalam value nilai keuangan itu setia dan benar dengan perkara kecil. Makanya kalau masalah keuangan itu bukan masalah jumlah, ya, masalah kesetiaan dan kebenaran, saudara. Anda harus kerja dengan jujur. Nggak bisa lagi bohong-bohong. Masa ada pengusaha Kristen ngomong begini sama saya? Dia sudah pendeta, dia sudah pelayanan. Saya bisa pastikan nggak ada pengusaha Kristen yang 100% itu jujur. Aduh, saya kaget juga ya. Gimana itu Pak Mardi menanggapi pertanyaan itu? Ya, karena untuk hidup di hukum Indonesia itu tidak mungkin kalau kita bisa 100% jujur. Itu munafik. Waduh, saya hanya terdiam. Oh, sampai sebegitunya ya. Masa kita anak-anak Tuhan nggak bisa hidup dalam value, nilai-nilai kerajaan Allah dalam membangun bisnis? Katanya nggak mungkin, Bu, kalau nggak pakai duit. Ya. Kembali lagi ya, hati kita dengan Tuhan, kita tidak menjudge siapapun. Tapi bagaimana dengan value kita, membangun pilar keuangan hidup kita? Stop berhutang, stop minta-minta, saudara. Kalau nggak ada uang buat makan, lebih baik Anda puasa daripada Anda minta-minta. Itu mental, itu karakter. Ya, stop menghalalkan berbagai macam cara. Sikut sana, sikut sini. Anda mau naik, jangan menjatuhkan orang. Semua melewati prosesnya. Menolak suap dan kecurangan. Jadilah berkat, bukan beban. Makanya prinsip dalam keuangan tuh ada ucapan apa, saudara? Terima, kasih. Itu artinya apa? Kita terima dan kita juga kasih, memberi. Nggak terima terus, nggak pernah ngasih. Ya, itu semua makanya akan diatur, dikelola. Ada yang menganut value 10, 20, 30, 40. Ada yang 20, ya 20, 30, 50. Ya, itu coba Anda atur. Sebagai suami istri, buatlah kesepakatan dalam mengelola keuangan. Itu value.
Ya, bagaimana Anda membangun pilar keluarga Anda? Kalau Anda mau keluarga Anda kokoh, prinsip value-nya adalah kasih tanpa syarat. Itu komitmen seumur hidup, itu bicara kesetiaan, itu kasih tanpa syarat. Nggak ada orang nikah tuh ngomong begini, gue nikah sama lu udah berapa puluh tahun, apa untungnya? Lu kira pernikahan dagang? Pernikahan bukan bicara untung dan rugi. Ada juga bilang, iya kan tapi saya sudah salah buat pilihan Bu, ini bukan pilihan terbaik saya. Oh nggak ada, orang sudah masuk nikah. Itu nggak ada ngomong salah pilih jodoh, salah pilih pasangan. Nggak bisa, Anda udah diberkati. Artinya apa? Pasanganmu adalah pasangan yang terbaik dari Tuhan. Ini nggak bisa dinegosiasi loh. Nggak bisa bawa-bawa lagi, tapi kan dulu Bu, dulu Bu, dulu Bu. Ya, kalau Anda mau masih bawa-bawa ungkit-ungkit yang dulu, Anda artinya masih cari pembenaran. Ya, Anda akan bercerai dengan pembelaan diri Anda, tapi apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Makanya pernikahan itu jaga pikiranmu kudus ya, tidak ada perkataan cerai. Gak usah tuh kalau berantem dibatin cerai aja, cerai aja. Di mulut kita gampang sekali ngomong cerai. Itu bukan value nilai-nilai kerajaan Allah. Makanya yang anak-anak muda, no sex before married. Ya, tapi gimana kan saya juga sekarang udah kehilangan keperjakan, keperawanan saya. Saya juga dulu sudah kehilangan keperawanan saya dari sejak saya kelas 5 SD. Tapi itu tidak menjadikan saya kompromi. Begitu saya bertobat lahir baru kenal Tuhan. Saya bereskan nilai-nilai value pranikah saya. Jadi waktu saya pranikah dengan Pak Doni, saya nggak ada pegang-pegangan tangan. Setelah pemberkatan, buka cadar, ada wedding kiss. Itu benar-benar wedding kiss yang pertama. Bukan saya sok-sokan. Itulah value nilai-nilai kerajaan Allah. No kissing-kissing, no petting-petting, no banting-banting, apalagi bunting. Ya, tidak ada kayak begitu anak Tuhan. Anak Tuhan berjalan dalam kekudusan itu tidak pakai koma, titik. Ya, pernikahan itu seumur hidup, titik. Udah nggak usah dikomain. Kalau kebenaran jangan coba-coba dipakein koma atau membela diri ya atau berargumentasi, saudara. Kita mau berdebat, kalau orang itu hatinya udah sesat percuma, nggak perlu debat. Dia memilih bercerai silahkan, monggo. Tapi itu bukan jalan Tuhan. Makanya no micro chatting ya, selingkuh-selingkuh kecil nggak boleh ada dalam pernikahan Kristen. Value dalam pilar keluarga adalah apa? Pengampunan. Kita mau tahu panjang lebar teori tentang pernikahan keluarga. Tapi kalau tidak ada pengampunan, nol, saudara. Pengampunan itu kunci pemulihan. Ya, tidak peduli berapa banyak dia menyakitimu. Sama seperti Yesus sudah mengampuni saya mengampuni kamu. Ya, itulah prinsip dalam pernikahan. Kalau ini tidak dijalanin, hancur pernikahan. Ya, dan kita masing-masing suami istri harus melakukan perannya. Ya, sebagai orang tua pun kita melakukan peran kita. Didiklah anakmu dalam jalan Tuhan. Kalau hidup pernikahanmu menjadi teladan, maka anak-anakmu sedang masuk ke dalam persiapan pranikah yang berhasil, saudara. Kenapa? Karena mereka melihat orang tuanya boleh menjadi terang, ya, boleh menjadi panutan, ya, dan mereka pun akan ikut jejak Anda dalam memilih pasangan dan dalam masuk ke dalam pernikahan. Yang kedua, untuk membuat pilihan yang bijaksana dan berkenan, Anda perlu sekali mengumpulkan informasi dan data yang cukup. Anak Tuhan tidak boleh bertindak gegabah. Baru dengar presentasi langsung, yes, oke, no. Semua harus dulu dengan informasi dan data yang cukup. 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu. Amsal 18 ayat 13, jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Amsal 11 ayat 14, jika tidak ada pertimbangan maka liarlah rakyat. Semuanya harus lewat prosedural, saudara. Membangun bisnis harus dengan prosedur. Jangan, oh dia kan orang Kristen, dia kan pelayan Tuhan, dia kan hamba Tuhan, dia kan pendeta. So, kalau pendeta nggak ada perjanjian, habis uangmu. Banyak pendeta juga bawa uang jemaat. Ya, bawa sertifikat rumah jemaat dijadikan gadenya dia. Ya, ingat saudara, itu tidak menjadi ukuran. Ya, sekali lagi ujilah segala sesuatu, saudara. Ya, lakukan riset sebelum memutuskan. Saudara kenal dia dari siapa? Bagaimana kehidupannya? Itu harus diriset. Karena ya untuk anak-anak muda dalam memilih pasangan hidup harus diriset. Kenali dulu latar belakangnya.
Ya, iman, karakter bukan hanya penampilan atau perasaan, itu mah namanya bucin, budak cinta. Orang kalau bucin, tai ayam bisa rasa coklat, saudara. Kita menikah tidak hanya modal cinta, ya nggak hanya modal gini loh. Oh, kita sudah seiman, seiman belum tentu karakternya siap. Masa kita mau nikah terus jadi susah, saudara? Ya kita harus kenalin dulu. Makanya bibit bebet bobot itu jangan bilang nggak penting loh, penting. Kalau perlu sekarang sebelum menikah cek dulu kesehatannya. Ya banyak orang akhirnya miss, saudara, dalam membuat pilihan. Oh, dia kan seorang fasilitator, pria sejati, keren. Bu Sandy dulu, aduh, dia jadi pembicara. Waduh, dia nggak riset. Setelah menikah, apa yang terjadi? Utangnya sana sini, saudara. Akhirnya istrinya harus bayar itu puluhan kartu kredit loh, saudara. Ih, ngeri nggak tuh? Jangan tertipu. Orang tuh kalau dari luar bisa terlihat baik, ya. Tapi belum tentu dalamnya. Nah, untuk mengetahui kedalaman itu butuh riset. Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus nih supaya nggak ada nih ya di sini berhala yang membuat kita akhirnya buat keputusan yang salah. Penting riset itu, jangan dibilang nggak penting, perbesar ya kaca pembesar ada. Ya, saudara, nggak main-main dalam hidup ini, dalam membangun bisnis juga diriset dulu teman Anda bagaimana, ya. Dia punya portfolionya gimana? Dicek dulu. Jadi ini penting ya, saudara ya, untuk membuat satu pilihan yang tepat. Cari sumber yang terpercaya. Jangan hanya percaya media media sosial. Berapa banyak Anda pernah ditipu mau beli barang di IG, di TikTok, taunya apa? Nomor rekeningnya palsu. Ya, hoak, opini massa jangan dijadikan patokan. Jadi orang Kristen yang cerdas dan kritis. Anda harus cari sumber terpercaya di mana, yo? Di mana? Bukan di Google, di firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Ini sesuai nggak ya? Gitu. Ini berkenan nggak ya? Ini menyenangkan hati Tuhan nggak ya? Sudah harus sangat mengkritisi hal ini. Jangan jadi orang Kristen gampangan, ikut-ikutan. Satu ikut bisnis ini, ikut. Satu gereja ikut bisnis bodong. Waduh, saya pernah melayani satu gereja ya. Itu bawa firman Tuhan terasa berat sekali. Ternyata setelah selesai saya melayani firman, pendetanya bawa saya ke ruangan, dia bercerita, "Aduh Bu, kita baru kena bencana, baru kena musibah. Kenapa Pak Pendeta?" Saya tanya. "Iya, kita habis kena bisnis bodong, satu jemaah, saya pun kena Bu." Aduh, sak pendetanya kena ya. Ngeri, saudara. Karena ya kalau dipresentasi sama yang tanda kutip nih pelayan Tuhan, jangan langsung percaya. Riset dulu. Seorang hamba Tuhan pun juga bisa sesat, bisa salah. Ini akhir zaman, men. Jangan main-main, ya saudara. Ayo, kita tuh harus jadikan kiblatnya tuh, mana kiblatnya tuh? Pandoman hidup kita tuh firman. Takutlah akan Tuhan, makanya saudara. Belajar diskusikan dengan orang yang lebih berpengalaman, belajarlah dari mentor, rohani, orang tua, atau orang yang bijak. Ini makanya penting kita ikut mentor. Nggak bisa mengelola uang. Belajarlah mengelola keuangan. Di mentor dari mentor rohani yang bisa membimbing Anda ke jalan yang benar. Jangan punya mentor yang abu-abu, saudara, nggak bisa berkata tidak hanya karena nggak enak sama Anda. Kalau saya selalu bilang sama jemaat, saya nggak suka ngomong manis-manis. Saya lebih baik ngomong pahit. Ya, Anda mau terima nggak terima, terserah Anda. Ya, tetapi ini patokannya, inilah firman. Ya, kalau firman berkata tidak, ya tidak. Jangan dibuat-buat iya. Nggak kayak apa ya, tipe gitu loh, saudara ya. Itu prinsip. Ya. Tapi bukan berarti saya juga nggak pernah gagal ya dalam memegang prinsip kehidupan. Pernikahan pernah gagal, keuangan pernah gagal, menjadi parents, orang tua pernah gagal. Tapi jangan menyerah, terus belajar. Nih ya, kalau kita lempeng hatinya, niat hati kita baik, tulus, Tuhan tuh pertemukan kita juga orang yang tulus, saudara. Bukan bulus, bukan modus. Ya, yang ketiga belajar ya dari pengalaman. Pengalaman belajar dari orang yang sukses bagus. Tapi belajar dari orang yang gagal jauh lebih bagus supaya kan kita tidak jatuh ke lubang yang sama gitu loh. Ya. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun lagi. Iya, makanya di sini dijelaskan bahwa orang benar, kita nih, murid Kristus bisa jatuh. Namun yang membedakan apa? Kita bangun lagi. Ya, kita belajar lagi.
giat lagi, perbaiki lagi. Makanya penting saudara evaluasi pilihan kita. Masa lalu apa yang bisa kita pelajari dari keberhasilan dan kegagalan kita? Oh, saya gagal nih dalam membangun pilar keluarga. Saya sebagai istri pernah nanduk nyerunduk sama suami. Loh, saya harus akuin kekurangan saya, kegagalan saya. Saya nggak bisa ya seolah-olah saya abaikan begitu. Nggak bisa, itu kekurangan saya, harus belajar jadi istri yang tunduk. Kalau saya terus mengambil alih, ya mengatur suami, nggak mau tunduk kepada suami, ya hancur keluarga saya. Saya juga pernah jadi momi yang gagal dalam mendidik anak. Anak saya yang pertama pernah pitak saudara di atas kepalanya. Ya kenapa? Karena saya mendidik dengan cara yang otoriter saudara. Dan itu membuat saya akhirnya bertobat, belajar, menerima kekurangan anak, peluk anak bukan di saat anak itu melakukan hal-hal yang kita banggakan. Justru kita harus peluk anak di saat di mata kita dia the worst-nya itu, yang terburuk pun, terjelek pun, kita harus peluk dia dan berkata I love you. Hati seorang anak itu wajib dia merasa bahwa papa mamanya itu sayang dia, apapun keadaan dia. Itu saya belajar, saudara. Ya nggak mudah, ya nggak mudah, prosesnya nggak semudah saya ngomong seperti ini. Ya jatuh bangun, tapi ya kita harus belajar memiliki sikap hati yang rendah hati, evaluasi pilihan kita. Nah, ini ada tips bertumbuh bersama dalam pernikahan. Ya, berdoa bersama setiap hari. Walau hanya 25 menit. Adakah waktu Anda suami istri pegangan tangan? Para suami, apakah kau menumpangkan tangan kepada istri dan anak-anakmu? Belajar firman bersama, sharingkan value, nilai-nilai, supaya anak-anakmu tuh paham. Jangan sampai gagal paham, jangan sampai miskonsep. Ya, kita terapkan value, nilai-nilai bersama di dalam keluarga kita. Tetapkan waktu kencan rutin tanpa anak, tanpa gadget. Ya, saya sama Pak Doni punya waktu di mana kami hanya berduaan, tidak diganggu oleh hal-hal yang kesibukan pelayanan. Bahkan kami harus tidak menerima jadwal pelayanan untuk momen-momen event-event tertentu. Kami lebih prioritaskan bangun pernikahan kami. Ya, itu penting saudara. Dan bahkan kalau Anda harus meninggalkan pelayanan Anda karena Anda tahu pernikahan Anda sedang bermasalah, anak Anda sedang butuh perhatian, coba atur schedule ulang. Ya kalau saya nggak berani mengatur schedule pelayanan saya, hancur rumah tangga saya, saudara. Saya harus memprioritaskan mana yang harus saya pentingin dulu saat ini. Ya, komitmen untuk menyelesaikan konflik sebelum tidur itu sangat penting. Jangan bawa unek-unek dalam tidur. Ya, rayakan perubahan kecil. Ya, aduh, say thank you kepada pasangan untuk hal-hal yang sederhana dan terus libatkan Tuhan. Ya kalau kita udah mulai tegang nih dua-dua, saya cooling down atau dia bisa cooling down juga. Ya kita buat waktu 3 detik pertama tuh jeda, sela, kembali lagi meluruskan hati, dengar kembali lagi tuntunan Tuhan. Ya makanya ini penting saudara, ini value. Kalau ini nggak dibangun dalam pernikahan kita, ya hancur pernikahan kita. Ambil pelajarannya dan perbaiki saudara. Daud tuh belajar dari kejatuhannya dan menjadi pribadi yang makin dekat dengan Tuhan. Saudara bisa baca Mazmur 51. Kegagalan Daud itu begitu banyak ya. Luar biasa saudara. Dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Hidupnya error. Hidup setiap kita bisa aja error atau horor. Tapi jangan selamanya error. Ya tepuk jidat. Sadar, sadar, sadar. Jangan error terus. Ya ayo bangkit. Jadilah bersinar. Jadilah berkat. Ya, untuk pebisnis, bisnis itu susah, dulu baru senang. Kalau senang dulu baru susah, itu namanya kredit. Ya. Jadi ini pengalaman. Siapa di sini bangun bisnis mau langsung senang? Ya, akhirnya Anda bangkrut. Bisnis itu memang susah, Pak, Bu. Ya, lewati proses perjuangannya. Itu bagian dari nanti histori dari buku sejarah Anda. Dan Anda bisa ceritakan kepada anak cucu Anda. Ya, terbuka terhadap masukan. Pemilih yang handal tidak merasa paling tahu, tetapi siap belajar dan berubah. Direndahkan hati ya, kalau ada yang tegur, bilang terima kasih, jangan marah. Jangan tersinggungan, Pak, Bu. Ya, hari gini masih tersinggungan, masih baperan. Ya, Anda nggak kemana-mana. Ya, bahkan orang yang paling oke itu kalau menurut saya, bahkan dia bisa terima masukan yang pedas gitu ya.
Tapi kalau itu untuk kebaikan, obat tuh kan gitu ya. Obat tuh kalau menyembuhkan, mana ada obat yang nggak pahit ya. Lebih baik pahit tapi kan menyembuhkan. Kita tuh legowo gitu loh. Hati kita tulus aja, thank you ya. Sekalipun kadang kita menilai mungkin dia cara ngomongnya tuh kok nggak bijak ya. Ya tapi terima. Daud tuh terima masuk kan. Waktu ditegur Nabi Nathan dia terima. Iya saya salah, saya berbuat dosa. Dia ditegur depan umum loh. Saul ditegur empat mata, tapi Daud tegur depan umum. Tapi Daud tidak tersinggung. Iya, kalau kita salah, kita berdosa, akui. Ya, kerendahan hati itu menjadi modal, saudara, untuk kita bisa membuat pilihan yang terbaik dalam hidup kita. Amsal 27 ayat 6, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ya, ayo, ada nggak Anda teman yang benar-benar teman, yang benar-benar kawan, berani menegur, berani memukul, ya. Tapi disinilah kita ya tujuannya. Kenapa ada koram deo, ada kompak, supaya kita punya teman sejati, teman seperjalanan yang bisa saling membangun, saling menguatkan, mengingatkan, dan mendoakan kita. Ayo baca sama-sama. Menjadi pemilih yang handal bukan hanya soal teknik, tapi soal hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, penting sekali makanya ya kita koram deo, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Minta sungguh-sungguh hikmat Tuhan. Dan Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jadi Tuhan gak akan pernah kehabisan hikmat untuk kita, saudara. Kita merasa mentok, oke. Tapi Tuhan gak pernah mentok. Kita merasa jalan tertutup, oke. Tapi di dalam Tuhan jalan akan selalu terbuka. Ya, mari jadilah pemilih yang handal, yang memilih dengan bijaksana dan sesuai dengan value nilai-nilai kerajaan Allah. Kita berdoa sejenak ya. Bapa, kami percaya firman Tuhan hari ini berbicara di hati kami. Kami percaya kalau kami percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Kami mengakuimu, menghormatimu, respek kepada firman-Mu dalam segala jalan kami. Engkau sanggup meluruskan jalan kami di saat kami menyimpang, di saat kami membuat pilihan yang salah. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk kami bangkit kembali dan memperbaiki diri kami. Kami mau hidup kami menjadi saluran berkat kasih Tuhan, bukan menjadi beban bagi siapapun. Kami rindu lewat hidup kami, banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, dipulihkan, dan boleh menjadi contoh dan teladan saksi Kristus di muka bumi ini. Diserahkan hidup kami sepenuhnya firman yang sudah disampaikan kepadamu Tuhan. Biar ini boleh termaterai di hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Pastor Sandy.